Hai, apa kabar? Hari ini kita akan membahas beberapa cerita menarik. Jangan lupa klik tombol berlangganan, karena itu gratis. Kita mulai yuk. Sebelum tahun 1956, kantin sekolah di Perancis diizinkan menjadikan setengah liter wine, sari buah apel atau bir untuk siswa berusia di bawah 14 tahun. Para wanita lembah Hunza Pakistan dianggap paling cantik di dunia. Mereka terlihat muda bahkan selama 80 tahun, usia rata-rata penduduk di sini adalah 105 tahun. Para wanita di sini dapat melahirkan anak hingga usia 65 tahun. Pelayan Kasim dinasti Qing China, mereka adalah orang-orang yang dihilangkan organ kelaminnya. Tanpa hawa nafsu tentunya para kaisar di China bisa mempercayai mereka buat melayani permaisuri dan putri-putri, tanpa khawatir ada perselingkuhan. Kalaupun ada perselingkuhan hanya selingkuh hati, tidak sampai enak-enak. Biasanya alat kelamin mereka diambil di usia muda. Selain dijadikan pelayan, ada juga pemotongan alat kelamin supaya menghasilkan suara yang tinggi. Ini terjadi di belahan bumi yang lain. Mereka anak laki-laki, diambil kelaminnya saat di usia muda sebelum masuk masa puber untuk menghasilkan suara yang tinggi. Seperti kita ketahui laki-laki saat masuk masa puber akan berubah suaranya, tumbuh jakun dan rambut di wajah dan kelamin. Saat dikebiri sebelum masa puber otomatis hormon yang bertanggung jawab perubahan di tubuh lelaki tidak terbentuk. Sehingga orang tersebut tidak mengalami perubahan seperti normalnya para lelaki lain. Yang sangat disayangkan pada usia tersebut mereka belum mengerti apa yang akan dihadapinya saat mereka dewasa. Dan tidak ada jaminan juga setelah diambil, dikebiri suaranya tidak berubah. Pada tahun 2001 seorang pria bergelut dengan ikan hiu untuk mengambil lengan keponakannya yang terputus. Dia berhasil menyeret hiu itu ke pinggir pantai lalu menembaknya. Lengan keponakannya pun berhasil diambil dan dijahit kembali. Saat di kafe Casey melihat seorang tunawisma di luar kafe. Casey kemudian menghampiri pria tunawisma itu dan mengajaknya ngopi dengan menawarkan kopi dan donat. Mereka kemudian duduk satu meja dan mengobrol. Tunawisma yang diketahui bernama Chris itu tak menyangka bahwa Casey mau satu meja dengannya. Hal itu dikarenakan tunawisma yang biasanya selalu dipandang rendah. Di depan Casey, Chris bercerita bahwa ia menjadi tunawisma karena narkoba yang dikonsumsinya. Ia juga bercerita ingin membanggakan ibunya. Namun impian tersebut kini telah sirna. Sebelum Casey meninggalkan kafe, Chris meminta Casey untuk menunggunya. Rupanya ia menuliskan sesuatu di sebuah kertas yang berisi pesan untuk Casey. Isi pesannya membuat Casey terkejut dan terharu. Rupanya, Chris saat itu sangat down dan ia berencana bunuh diri sebelum Casey datang. Namun niat tersebut diurungkannya setelah bertemu Casey. Karena surat itu, Casey menyadari bahwa ia sudah melakukan hal berguna secara tak sengaja kepada tunawisma tersebut. Di kota Bhopal pada tahun 2019 karena kurangnya hujan dan kekeringan, dua katak dinikahkan untuk menyenangkan dewa hujan, tetapi setelah itu hujan sangat deras, sampai merusak ribuan rumah. Sehingga katak ini harus diceraikan setelah 2 bulan kemudian. Pada masa penjajahan Belanda, tepatnya di abad ke-17, Indonesia zaman dulu disebut Hindia Belanda, dipimpin seorang gubernur jenderal bernama Jan Pieter Zonkowlen. Para prajurit bule tersebut mengalihkan hasrat seksualnya ke perempuan-perempuan lokal. Salah satu tentara kesepian ini adalah Pieter Kortenhoev, perwira pengawal Jan Pieter Zonkowlen. Ia menjalin hubungan gelap dengan Sarces Pecex, anak angkat sang gubernur jenderal. Pada suatu malam Kowen menangkap basah keduanya sedang bercumbu mesra di dalam kamar.
Kwon murka dan melaporkan perbuatan zina yang dilakukan oleh perwira muda tersebut pada pihak berwajib. Untuk mempermalukan lelaki yang sudah meniduri anaknya, Kwon mencorengkan arang pada hidung Korten Hoef sebelum ia dieksekusi. Hidung perwira itu kemudian terlihat belang karena coretan arang. Sejak saat itu semua pria yang kedapatan berzina akan ditangkap dan hidungnya ditandai coretan arang. Lambat laun kaum Adam yang suka main perempuan disebut sebagai lelaki hidung belang. Jangan lupa klik tombol berlangganan ya, sampai jumpa.